Sesaat lagi Anda ikuti acara Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Sesajen. Cerita ini ditulis oleh Simple Man. Inilah bagian kedua. Saat itu Pak Budi yang baru saja menunaikan sholat, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata Ibu Asirih yang mengatakan bahwasanya Doro kepingin ketemu. Kali ini Bu Asirih menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah, seolah kali ini adalah langsung di mana Doro Sasri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan tanpa sengaja, mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan. Sebelum Pak Budi terpaku pada caranya melihat, si perempuan yang selalu bersamanya tiba-tiba muncul, menarik anak itu dan menutup pintunya. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampainya di kamar, Doro Sasri seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asirih berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikannya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Le, ibu takok yo, awakmu sholat? Pertanyaan itu dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat. Sebelum ia mengangguk, lalu ia melihat Doro Sasri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. Bagus, tutur beliau. ojo sampai ninggalno sholat yo Le. Belum berhenti di situ, kemudian Doro Sasri bertanya perihal yang lain. Sing mok delok mau iku cucuku, jenenge Yanu. Yanu iku asline cah pinter, tapi wis pirang-pirang tahun sakjejane ana sing berubah nang jerone atine. Sakjake iku areke dadi gak waras. Ibu jaluk tulung, aja cerita sapa-sapa yo nek ana sing nakoni. Setelah mengatakan itu Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar, berusaha kembali ke kamarnya. Naas, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya anak kecil yang Pak Budi lihat. Anehnya, lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakkan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. Mohon maaf, kata Pak Budi bingung setengah takut. Saya supir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus kembali ke... Belum selesai mengatakannya, si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi, dan di belakang lelaki itu lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya, hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya. Lelah dengan semua yang ada di rumah ini.
Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu siapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Ndoro Sasri. Namun meski begitu Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua dan apa alasannya mereka tampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibandingkan berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat, tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus, meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan itu. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya masuk ke rumah, anak itu lebih suka digandeng, layaknya primata atau monyet. Cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi seringkali melihat anak itu hanya duduk memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Aneh, sangat aneh. Namun dari kesemuanya hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini hanya sebatas bertemu lalu pergi lagi. Dan yang ini tidak ada perempuan yang mendampinginya, berbeda dengan saudara-saudaranya. Dari kesemuanya Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Ndoro Sasri, yang membuat bingung di mana cucunya yang kelima. Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu Ndoro Sasri perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Ndoro Sasri. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi. Meski Pak Budi tidak meminta, tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Ndoro Sasri adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja tidak ada yang tahu isi hati manusia, terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Asirih menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndoro Sasri ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggu di gazebo lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Ndoro Sasri, Pak Budi menatap Bu Asirih dengan tatapan bertanya-tanya. Bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Asirih pergi ke pondok yang dilarang. Namun Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa Bu Asirih. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu, Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi sama seperti sebelumnya. Ndoro Sasri hanya duduk di atas kursi goyangnya. Melihat Pak Budi, ia mengisyaratkan senyuman kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk. Dengan suara tegasnya yang terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan, Ndoro Sasri bicara. Minggu ngarep terno ibu yo neng gunung. Nginep pirang dinten nggih, Bu? Isok 3 dino, isok 2 dino, tergantung urusane mari apa durung. Nggih, Bu, nggih, saged.
Namun di dalam kepalanya ia bertanya, urusan apa ia harus pergi ke tempat semacam itu? Tidak ada apa-apa di sana. Bahkan itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor, tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas di telinga saja, namun ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap majikannya, terhadap Ndoronya, karena ia bekerja kepadanya. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi, namun Ndoro Sasri menghentikannya sejenak. Sek tole, ibu durung mari ngomong. Pak Budi kembali duduk. Ngene le, meneh pas ngeterno ibu gak usah takon aneh-aneh yo. Ibu gak seneng ambek pitakon sing aneh-aneh. Ojo mikir aneh-aneh pisan yo. Wes nyuper ae koyok biasa. Anggap awakmu ra roh popo. Ngerti yo le? Tentu kata Ndoro Sasri yang halus seperti memiliki makna berlainan. Seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi, apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat? Semenjak malam ketika Pak Budi memergoki Bu Asirih, setiap malam ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya, berharap ia mendapat sedikit jawaban apa yang sebenarnya Bu Asirih lakukan. Namun nyatanya ia tidak lagi menemukan keganjilan itu lagi. Di siang yang terik ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan keliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah itu memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin layaknya rumah-rumah keraton Jawa, karena hampir sepersekian bagiannya selalu menggunakan bahan kayu jati solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu, anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya, karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum, namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. "Dek, arep permen?" kata Pak Budi. Si anak masih diam, tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum, menunjukkan dua gigi di depannya yang berlubang. Kemudian ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun, seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mendengarkan suaranya. Suaranya yang sangat berat namun tak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari dua bola matanya, seakan-akan ia menangis. Menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu si anak membenturkan kepalanya ke lantai keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu saat memegang si anak itu meronta meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi.
Sebelum pergi ada tatapan marasi wajah perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan itu pun tiba. Sebelumnya Bu Asri sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain, mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Tidak sampai ia tahu siapa saja yang pergi. Malam itu Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sasri. Dari jauh Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka dingin. Tidak hanya itu saja, pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas anak lelaki yang lain. Ia menatap sama dinginnya, sama seperti si anak kecil dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama Doro Sasri keluar. Ia dibantu oleh Bu Asri. Melihat itu Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Doro Sasri mengenakan kebaya putih dengan terusan sewek dari gaya busananya, seolah Doro Sasri akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari Pak Budi, hanya sekelibat pemikiran liar saat melihat penampilan Doro Sasri malam itu yang benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. Berangkat sekarang, Doro? Tanya Pak Budi yang sudah duduk di bangku sopir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Ibu Asri melangkah masuk, lalu ikut duduk di samping Doro Sasri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Doro Sasri mengatakannya. Asirih melu yole? Nggih, kata Pak Budi gagu. Ini mengejutkan. Baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Asri keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja pun ia tidak pernah keluar rumah. Karena sejatinya Ibu Asri lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko tukang kebunnya untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Ibu Asri juga misterius, sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Doro Sasri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Doro Sasri mengatakan, Pak Budi ingat dengan nama itu, cucu beliau yang ada di sana. Tanpa pikir panjang Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petuah misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu jejak yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil, sementara Bu Asri dan Doro Sasri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan, jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisar usia 20-an, menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Asri? Setelah kurang lebih 10 menit, Bu Asri, Doro Sasri kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, Le, mampir dulu nang Yanu yo.
Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Doro Sasri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi, sunyi. Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya itulah yang Pak Budi pikir. Sebelum Pak Budi menyadari sesuatu, semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. Doro, ibu mboten tilem tah? Tanya Pak Budi. Namun anehnya, pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan-akan mereka terbuka, namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun, terlihat di kiri kanan jalan tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi kaget. Bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang seperti pasar dadakan? Kejadian itu terjadi cukup lama, sampai sentuhan Ibu Asrih menghentakkannya, membuat Pak Budi memekik kaget dan menginjak rem kuat-kuat. Ban mobil berdencit keras beradu dengan aspal. Sebelum berhenti total, Bu Asrih melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung sesajen. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.